Menteri Keuangan Purbaya Sadewa kembali membuat gebrakan dengan menyoroti isu tarif cukai rokok yang terlalu tinggi dan masalah peredaran rokok ilegal. Dia akan menegakkan aturan lebih ketat terhadap rokok ilegal agar industri rokok legal terlindungi serta negara tidak kehilangan penerimaan dari cukai. Sebenarnya seberapa masif peredarannya dan bagaimana upaya memutus distribusi rokok ilegal ini? Kita bahas ya. Purbaya menunjukkan sikap menentang kebijakan tarif tinggi. Ia mengatakan industri tidak boleh dibunuh. Apalagi pemerintah belum punya program untuk menyerap para pengangguran korban pemutusan hubungan kerja. Ia paham bahwa tarif cukai di Indonesia memang sengaja dibuat tinggi untuk menekan jumlah perokok. Kendati demikian, menurutnya saat ini tarif tersebut sudah tergolong tinggi. Terkait peredaran rokok ilegal, tim investigasi Kompas pada Agustus 2024 menginvestigasi peredaran rokok ilegal di Indonesia dengan berbagai macam modus sampai dengan besarnya kerugian negara. Menurut Bea Cukai ada 5 modus rokok ilegal, yakni rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, rokok dengan pita cukai perusahaan lain, dan rokok dengan pita cukai bertarif lebih rendah. Tim investigasi Kompas menemukan beberapa perusahaan berizin malah terindikasi memproduksi rokok ilegal. Selain itu, Sumeneb, Jawa Timur, perusahaan berizin juga terindikasi memproduksi rokok ilegal yang dijual di sejumlah warung tanpa pita cukai. Tim investigasi Kompas juga menemukan modus lain pembuatan rokok ilegal. Yang ini militan, yaitu indikasi perusahaan tertentu memproduksi rokok dalam bentuk batangan, lalu pengemasannya dilakukan di rumah-rumah warga. Pada Juli 2024, tim investigasi Kompas melacak salah satu tempat produksi rokok ilegal di Pamekasan, Jawa Timur. Lokasinya berjarak sekitar 15 km dari pusat kota, melewati jalan desa yang hanya bisa dilalui satu mobil. Terkait dengan jumlah kerugian, sejauh ini tidak ada survei tunggal yang menjadi ukuran utama besaran peredaran rokok ilegal di pasaran. Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan hampir setiap tahun mengadakan survei yang bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada. Pada survei terakhir tahun 2023, sebanyak 6,9% rokok ilegal dikonsumsi perokok aktif di Indonesia, yang berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023 sudah menembus angka 70 juta penduduk. Persentase itu meningkat dibandingkan 2022 yang berjumlah 5,5%. Namun Bea Cukai tidak menyebut estimasi kerugian negara. Sementara itu, lembaga survei Indodata meyakini kondisi real jauh lebih parah. Berdasarkan survei Indodata yang dirilis tahun 2021, terungkap 28% konsumen rokok di Indonesia mengonsumsi rokok ilegal. Berdasarkan analisis Indodata, kerugian negara diduga mencapai 53,18 triliun rupiah atau setara dengan pagu indikatif anggaran Kementerian Keuangan 2025. Jika peredaran sudah semasif ini dan kerugian bagi negara juga tak main-main, apakah pembatasan peredaran cukup untuk memberantas rokok ilegal? Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, Chandra Fajri Ananda, Selasa 23 September mengingatkan, upaya memutus rokok ilegal tidak sekadar soal jalur distribusi. Ada upaya penegakan hukum yang mesti diperbaiki. Selama ini upaya yang kerap dilakukan masih sebatas sosialisasi. Penegakan hukum di lapangan mesti lebih gencar dilakukan, apalagi bila berkaca pada aturan Menteri Keuangan soal dana bagi hasil cukai hasil tembakau ke daerah sebanyak 10%, diantaranya diberikan untuk penegak hukum. Sahabat Kompas, apa kamu optimistis rokok ilegal bisa diberantas dan bisa memberi kontribusi bagi membaiknya kondisi ekonomi Indonesia saat ini?